Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita menginjak ke tema 5 pahlawanku. Anak-anakku, di sini kita akan belajar tentang bagaimana menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab semua pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita menemukan kata kunci. Apa itu kata kunci? Adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Ingat ya, kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata-kata sebagai berikut. Ibu yakin kalian sudah tahu ya. Ini hanya mengulang saja. Yaitu ada adik Simba. Singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Selanjutnya, biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Tersurat artinya jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Dan tersirat, jawaban harus disimpulkan dahulu berdasarkan informasi dalam teks. Selanjutnya, menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, kita harus membaca dan memahami isi bacaan dengan baik. Salah satunya yaitu dengan membaca yang baik, yaitu dengan cara membaca dalam hati atau tidak bersuara. Setelah membaca dengan baik, diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Lalu kita dapat menceritakan kembali isi teks. Caranya adalah dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali secara lisan, maka lafal dan intonasinya harus jelas agar dapat dipahami oleh pendengar. Anak-anakku, kita lanjut dengan menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan seksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Perhatikan judul teks, bacalah teks dengan seksama. Temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Terakhir, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Kalian masih ingat apa itu peta pikiran? Diingatkan kembali ya. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide atau informasi lainnya dalam bentuk diagram atau bisa berupa kotak-kotak ya. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, semua informasi penting tersebut juga dapat kita gunakan sebagai panduan dalam menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti: bacalah informasi penting dalam tabel dengan seksama. Carilah hubungan antara informasi satu dengan yang lainnya. Lalu, rangkailah informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Selanjutnya, menuliskan informasi dari teks pada tabel dan sebaliknya, dari tabel ke dalam tulisan atau teks. Setelah menemukan beberapa informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan atau inti. Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita bacakan tersebut. Dalam menuliskan informasi penting dari teks ke dalam bentuk tabel, sebaiknya menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Menyampaikan informasi dari teks visual. Teks visual biasanya terdiri dari gambar dan teks, ya. Ada gambarnya, visual. Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Dalam bentuk tabel, semuanya atau semua informasi penting menjadi lebih mudah untuk dipahami dan diingat. Menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Nah, ini dia ada gambarnya. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membacanya. Misalnya, kalian sudah membaca cerita tentang Pangeran Diponegoro. Saat melihat gambar Pangeran Diponegoro, kalian tentunya sudah mengetahui informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Pangeran Diponegoro berjuang dengan gigih saat melawan Belanda. Nah, itu informasi kalian misalkan yang sudah diketahui sebelum melihat gambar. Selanjutnya, walau telah memiliki beberapa informasi, tentunya kalian dapat mencari informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Kemudian menulis informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Contohnya seperti ini ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang tokoh pahlawan pada gambar tersebut? Nah, kalian sudah tahu sebelumnya. Lalu informasi yang ingin kamu ketahui lebih lanjut apa saja? Mau 1, 2 pertanyaan boleh saja. Apa yang ingin kamu ketahui tentang tokoh pahlawan pada gambar tersebut? Nah, ini contohnya. Selanjutnya menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Kita dapat menuliskan informasi-informasi penting teks pada tabel. Setelah membaca teks tentang sikap kepahlawanan, kita dapat menuliskan beberapa informasi seperti berikut. Tokoh pahlawan yang dibicarakan, latar belakang kehidupannya, sikap kepahlawanan yang patut diteladani dari tokoh tersebut. Terakhir, kita membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Boleh membandingkan. Kira-kira manfaatnya apa setelah membandingkan? Ada 2 ya. Pertama, memastikan apakah informasi yang kita ketahui sebelumnya sudah benar atau belum. Lalu, menambah pengetahuan kita tentang isi teks. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita atau kalian menginjak ke latihan. Caranya, kalian mencari informasi tentang pahlawan nasional di Indonesia. Ibu yakin sudah tahu ya, karena sebelumnya sudah ada tugas tentang biografi pahlawan, ya, pahlawan nasional. Gunakan yang sudah ada. Setelah itu, buatlah peta pikiran dari sebuah informasi penting yang telah kalian peroleh dalam selembar kertas HPS, lalu hias agar lebih menarik dan dikumpulkan. Anak-anak, untuk memudahkan, kalian boleh melihat contoh peta pikiran di halaman 90.
tentang Sultan Hasanuddin. Itu contohnya, contoh peta pikirannya. Pahlawannya harus beda ya. Itu sebagai acuan. Oke, itu saja latihannya, hanya satu. Selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.